kamu itu dibayar bukan untuk ngelamun, tapi untuk kerja. Ya Mbak, maaf Mbak. Cina, baju desain saya sudah dibawa ke sini belum? Nanti sore Mbak. Hah? Nanti sore? Nanti sore? Tuh baju buat show nanti malam. Ngerti? Jangan dekat! Siap Mbak, beres. Stupid freak. Sunyi I love you, dapat menyapa bintang-bintang berbisik pelan, rembulan tenang di angkasa, membawa cerita yang terlupakan. Woi, gimana sih? Woi, Mas, sini, lihat nih, lihat. Lihat nih, tadi nggak lihat? Gimana sih katanya International Airport? Bapak akan segera kondisi. Sore. Sunyi malam temani aku. Mas, enak. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Nggak usah, kamu urusin surat komplain ke airportnya sana. Ya, baik, Mas. Ya, tapi saya diurusin. Ya, baik, Mas. Oh iya, Bapak mana? Di sana, Mas. Tapi indah menyimpan rahasia. Hai, Dad. Dad itu mati atau bapak? Ya, Bapak. Ya, oke deh, Bapak. Bara, selamat datang kembali di Jakarta. Pak, jadi pengurus yayasan SMP. Come on, Pak. Kamu nggak usah pap, dad di sini. Ini Jakarta. Ya, sorry. Papa. Aku nih jauh-jauh dari USA dengan gelar MBA. Masa jadi ngurus yayasan SMP? Tepat sekali. Serius nih, aku nggak akan ngurusin bisnis perhotelan Bapak, tapi aku akan jadi pengurus yayasan SMP. SMP Teladan ini adalah sekolah yang sudah Papa bangun 17 tahun yang lalu. Sebagai salah satu wujud kepedulian kepada masyarakat. Setiap siswa baik dari keluarga yang tidak mampu maupun keluarga yang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang sama di sekolah ini. Dan sekolah ini juga sudah banyak memberikan beasiswa untuk siswa tidak mampu yang berprestasi. Ya, kalau mau jadi terlalu dalaman ya jadi center kelas aja. Kamu ngomong apa? Enggak. Bara, makin banyak kita memberi, makin banyak kita akan diberi. Ingat itu. Ya, kalau itu aku selalu ingat, Pak. Tapi kenapa harus jadi kursi yayasan SMP? Bara, percaya kepada Bapak. Kamu akan belajar banyak dari dunia pendidikan sebelum kamu memutuskan untuk menjadi bisnismen sejati. Oh ya, nanti malam kamu ikut Bapak. Kita diundang untuk menjadi tamu dalam acara talk show Juliet Prime Time. Udah. Jangan kebanyakan bedak. Loh, baju desainer gue mana? Mana? Selalu show malam ini. Aduh, Gina! Mana sih jadinya sore? Duh. Mama tahu nggak? Mas, saya buru-buru banget nih. Kamu tunggu dulu ya. Mana sih, Mas? Kalau jalan lihat-lihat dong. Aduh. Sorry. Lu tuh gimana sih? Lu tahu nggak ada jam berapa nih sekarang? Lo lihat tuh jam. Jam berapa sekarang gua harus show malam ini?
Selamat malam semuanya. Tepuk tangannya mana? Malam ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Seorang public figure yang sudah turut memajukan negeri ini. Lewat usaha pariwisata dan perhotelan yang luar biasa. Langsung saja saya panggilkan Bapak Agus Subandi dan anaknya Bara Subandi. Beri tepuk tangannya semua. Selamat malam, Pak. Malam. Silakan. Wah, Bapak. Kelihatan sehat dan fit saja ya, Pak ya. Dan anak Bapak, waduh, ganteng sekali. Percis seperti bapaknya. Memang ya, Pak ya, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Boleh dong, Pak. Ya, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda berdua. Ya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu cuplikan-cuplikan yang berikut ini. Oke? Oh no. Gin. Gina. Gina sini deh, Gin. Gina. Apa sih? Tuh lihat deh. Gina. Oh my god. Ada yang lucu? Mbak, itu. Aduh, kamu ini semua kayak kamu kan? Iya kan? Dasar, apa kamu? Don't touch me, stupid freak. Don't touch me, you crazy, gila lah. Ya ampun. Ini tuh talk show paling lucu yang gue nonton. Lu Ki, kok mesti gimana dong nih, Ki? Bingung deh. Udah dong, Gin. Lo harusnya malah seneng gak kerja lagi sama nenek sihir kayak Juliet. Ya, iya, tapi gue jadi double J. Aduh, jomblo, jobless. Kenapa gue nganggur, gue dipecatnya gak terhormat. Gaji gue dipotong untuk ganti bajunya si Juliet. Lo jangan putus asa gitu dong. Sebenarnya sih gue ada satu kerjaan. Apaan? Asisten produksi di mana, Ki? Ki, ayo dong, Ki. Ini sih nggak ada hubungannya sama TV. Tapi gue nggak tahu apa lo mau. Aduh, udah nggak apa-apa. Guru SMP. Udah nganggur. Ya udahlah ya, nggak ada salahnya dicoba. Ayo Gina, semangat. Sepertinya nilai Anda bagus ya. Anda juga kelihatannya seperti orang yang smart. Jadi Anda ingin menjadi guru pengganti di sini? Betul, Bu. Apa alasannya? Saya ingin membantu mendidik anak-anak muda. Masa depan bangsa kita kan tergantung dari mereka, ya kan, Bu? Oh, begitu ya. Apa ada panggilan khusus? Nggak ada sih, Bu. Saya merasa ada yang memanggil-manggil saya untuk menjadi guru. Ayo Gina. Gitu, Bu. Siapa yang panggil? Siapa ya? Oh, dompet saya, Bu. Semua orang butuh uang kan, Bu? Saya tidak bisa menerima Anda. Ingat ya, menjadi seorang guru tidak hanya materi yang dipandang,
malam sepi menelus Menjadi seorang guru adalah panggilan tertinggi dalam hidupnya. yang tepat Lagi pula, kami sudah mendapatkan guru pengganti yang lebih baik. dari perlahan muncul menyingkap mimpi yang terpendam. Pagi lembut menyapa Kadang ingin menyelimuti dunia dengan tenang. Gimana sih? Manusia sekarang yang dipikirnya cuma uang aja. Mau jadi apa murid-murid saya kalau gurunya seperti itu? Moral dan akhlaknya rusak. Kulit membawa cerita yang teramat Pak Tejo ngapain sih? Ini sekolahan, bukan lapangan lari, tahu? Maaf Bu Luna, anak-anak itu Bu. Lama-lama saya bisa gila Bu sama anak-anak itu Bu. Bu, lihat Bu. Saya udah Bu. Enough. Saya mau berhenti Bu dari sini Bu. Heh, Pak Tejo itu jangan sembarangan ngomong ya. Pak Tejo baru 5 hari jadi guru bahasa Inggris di sini. Sembarangan aja mau keluar-keluar. Sudah cukup Bu. Tekadnya sudah bulat Bu. Enough Bu. I'm give up Bu. Pak Tejo! Pak Tejo! Aduh, kenapa sih anak-anak kelas 2B itu selalu bikin masalah? Terlaluan. Ini sudah guru yang kelima. Keluar gara-gara kelakuan mereka. Kemana ya? Saya harus cari guru pengganti secepatnya. Berhasil. Udah lagi. Emang si Juliet bener kali ya, gue emang bego. Stupid freak. Tunggu. Kamu saya terima. Saya? Iya, kamu. Diterima. Mau kasih. Oi, Kenapa sih ini? Hah? Aku belum cerita ya? Gue keterima jadi guru. wow. Keterima jadi guru. Gue kan udah bilang. Bener kan? Lo pasti bisa. Besok gue pinjem kendaraan lo ya, please. Ki, soalnya kalau misalnya gue naik bus nanggung. Iya deh, iya boleh. Asal lo jangan nabrak ya. Janji gue jagain kendaraan lo, beneran gue jagain. Bener. Baju cewek tapi di mana ya? Lain kali naik sepeda hati-hati dong. Lu tahu nggak nih mobil apa? Lecet dikit aja, gue harus ganti semua catnya. Lo yang ngerem mendadak duluan. Ya makanya jaga jarak dong. Gue mau tahu. Pokoknya lu mesti ganti. Gila lo ya. Gue kan kena musibah, masa dirampok juga sih? Nih gue juga lecet tuh, gue juga kecelakaan nih. Ya, gue nggak mau tahu lu kena musibah atau musabah. Pokoknya lu mesti bayar ke gue. Ya udah. Gimana ya? Gini. Kan rumah gue kan deket dari sini. Kita mampir sana dulu ya. Terus gini, gue parkir dulu deh ya, biar ngomongnya enak. Bentar ya. Thank you. Minum aja.
pergi aja. Ini kelas yang harus kamu ajar pagi ini. Silakan masuk. Oh, saya masuk sendiri. Ibu nggak memperkenalkan saya? Enggak. Kamu bisa sendiri kan? Oh ya bisa dong. Beres, semua pasti beres. Saya biasa ngadepin orang. Semoga Tuhan melindungimu. Apa sih si ibu ngomongin begitu? Kayaknya gue pernah lihat nih orang deh. Di mana ya? Beri hormat. Good morning. Saya guru pengganti bahasa Inggris kamu sementara sampai guru bahasa Inggris kamu yang baru datang. Perkenalkan, nama saya Gina Arista Kusuma. Umur saya 23 tahun. Hobi saya suka masak, saya suka mendengarkan musik, saya suka nonton TV, saya suka hike naik gunung. Apalagi ya? Meriah sekali ya. Makasih banget. Sambutannya meriah banget. Kalau gitu saya rasa saya perlu juga bikin acara perkenalan yang sangat spesial buat kalian. Ayo, terus. 100 masih jauh. 50. Tadi udah berapa? 51. 52, ayo. Masih jauh. Terus. Namanya Winfried kan? Kalau udah mau pingsan bilang-bilang ya. Ayo, terus. Masih jauh 100. 75. Gimana sih suruh pegangin yang bener payungnya? Coba. Lo ngapain sih ada di sini? Saya anak pemilik sekolah ini. Ya ampun, Juliet Prime Time. Tahu nggak? Dia tuh si stupid freak itu. Iya, pantesan. Gue emang pernah ketemu sama dia. Ini mah cewek yang nabrak gue di stasiun TV waktu itu. Gila ya. Ternyata guru kita itu adalah stupid freak dari Juliet Prime Time. Ya ampun, kalau nyokap bokap gue tahu, bisa pingsan kali mereka. Bagus kalau gitu. Gimana kalau kita kerjain dia sampai dia keluar dari sekolah ini? Kok udah kerjain sih? Kayaknya Miskina tuh baik deh. Nadia, lo tahu apa sih? Guru tuh nggak ada yang peduli sama muridnya. Mereka juga nggak tahu kita ngerti apa enggak. Yang mereka tahu tuh ya, cuma menghukum, dan menghukum terus. Udah kayak gitu, dapat gaji deh. Tahu, lihat aja Rip sama kita. Udah dihukum jongkok bangun, coba. Ya. Andrew! Pan,
Nanti malam gue sama teman-teman mau ngadain karaokean ngerayain ulang tahun gue. Lo datang ya? Lihat aja nanti. Itu banget sih. Nala, ngapain sih lu ajak dia? Dia tuh nggak bakal mau jalan bareng sama kita. Ini urusan gue, bukan urusan lo. Sepeda siapa tuh? Kok lucu banget ya? Siapa yang ke sekolah naik sepeda ya? Saya tidak tahu apakah ini merupakan etika pakaian guru di sekolah ini. Saya diberitahu kalau semua guru yang mengajar di sekolah ini memiliki dedikasi tinggi, disiplin, dan terhormat. Apakah ini yang namanya terhormat? Dan apakah dengan menghukum murid, sementara gurunya enak-enak makan snack sendiri, juga merupakan bagian dari kehormatan sekolah ini? Maaf Pak Bara, saya benar-benar tidak tahu kalau peristiwa ini akan terjadi. Pak, boleh nggak saya bicara? Pak. Bara, Ini baju saya begini karena saya dilempari kapur sama anak murid saya. Makanya mereka saya hukum. Anda guru baru di sekolah ini kan? Gina Arista Kusuma. Hari ini juga Anda mendapatkan surat peringatan yang pertama. Oh ya, satu hal lagi. Karena kamu telah mengotori lapangan sekolah ini, silakan membersihkan sampai bersih. Ini mas sepeda stupid freak. Tadi pagi juga gue ngeliat kok. Dia datang pagi ginian. Oh ya? Winky, sini. Ayo. Gue nggak bisa mah. Lo nggak bisa atau nggak mau ah? Lu kok disuruh Nara harus mau ya? Aduh, jangan dong. Kan kesian, dia kan lucu. Jangan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang Winky nggak mau, lo aja yang gantiin. Hah? Gua? Iya. Lagi. Seneng banget sih gue. Mana ada sih guru yang suruh nyapu lapangan. Malu-maluin banget deh. Ini lagi daun. Ini salah gue apa daun? Kenapa jadi gue suruh nyapu juga? Tapi tadi tuh cowok yang di Juliet Prime Time kan? Kamu nggak lihat saya lagi nyapu? Lihat. Justru itu. Biar sekalian disapu. Kamu tahu nggak saya siapa? Tahu? Si stupid freak dari Juliet Prime Time. Saya ini guru kamu. Andrew. 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 Oh my gosh. Oh my gosh, aduh, jadi ngamuk nih sama gue. Pasti anak-anak bandel itu deh. Hai Ren, Udah buruk nih. kenapa lo nggak bisa ikut gue weekend ini? Gue gak mungkin gak jadi ngedate sama lo. Tapi nyokap gue tuh maksa buat gue ngajak sepupu gue. Lo tau Ronald kan?
Cepet-cepetin aja lagi. Udah dulu ya. Kenapa? Banyak kepes. Iya. Yuk naik, gua anterin pulang. Nggak apa-apa nih. Apa-apa. Yuk. Serius? Iya. Baik juga ya ternyata cowok ini. Nyesel juga gue udah ngomel-ngomelin dia. Mana ganteng lagi. Aduh, senyumnya itu loh. Siap? Seatbelt udah dipasang. Oke, sekarang gue minta ganti rugi mobil gue. Kuncinya nggak bisa dibuka sayang, cuman gue doang yang bisa buka. Gue bukan sayang lo. Lo mau apa sih dari gue? Setiap malam Cewek kayak lo itu bukan tipe gue, sorry aja ya. Tadi kan gue udah bilang, gue minta ganti rugi mobil yang lo rusakin. Tapi gue nggak punya uang. rindu di dada, jauh di sana, kau yang kurindukan. Gue ini cuma anak Bayangmu perantau. di hati, takkan pernah Gue aja cuma pergi, tinggal di menemani kos-kosan. sepi, lalu hadir di sana. Gue baru Tak bisa kerja 3 bulan di TV station, gue udah dipecat. Udah gitu gaji gue dipotong buat kau yang kurindukan. ganti bajunya si Juliet. Bayangmu di hati, takkan pernah pergi. Gue dimaki-maki stupid freak, orang bego, orang aneh. Gue ditimpukin kapur, gue disuruh nyapu lapangan. Sekarang lo mau minta duit gue juga. Oke. Diem dong, jangan nangis. Ya deh, oke deh. Gua nggak akan minta lo ganti rugi mobil gue. Apa? Beneran? Janji? Tapi lo harus ngelakuin sesuatu buat gue. Sampai tugas lo selesai, sepeda lo gue tahan sebagai jaminan. Gue gak mau jadi guru lagi. Kapok banget. Bandel-bandel banget ya anaknya. Gue tuh sampai dimarahin sama kepala sekolah gara-gara mereka. Terus gue yang dihukum juga. Gue dikerjain juga. Coba bayangin deh tuh. Gila ya nasib gue ya. Nasib gue parah banget, Iki. Gue mau keluar aja deh. Ini kan baru hari pertama. Jangan langsung nyerah dulu dong. Lo kan pintar. Pasti bisa mikirin gimana caranya buat ngatasin anak-anak bandel itu. Kalau gue bilang sih, lo mesti ngambil hati mereka. Baru mereka mau dengerin lo deh. Kayaknya lebih cocok lo jadi guru daripada gue. Oh ya jelas dong. Sepeda gue kemana sih? Kok gue nggak lihat di depan tadi? Diambil pengurus sekolah, Ki. Hah? Diambil pengurus sekolah? Duh, gimana sih lo? Pusing deh gue. Masa sepeda gue diculik sama orang? Siapa sih pengurus sekolah itu? Nyebelin banget. Namanya Bara, Ki. Ngapain lagi dia nyulik-nyulik sepeda gue? Bete deh. Gue juga.
mentang-mentang anak bungsu Pak Subandi, konglomerat pemilik sekolah, lulusan luar negeri. Ini cowok sombongnya setengah mati. Dia pikir dia cowok paling ganteng apa? Miss Gina? Hello children, perkenalkan, my name is Gina Stupid Freak. Karena saya dipecat secara tidak terhormat dari acara apa? Juliet Prime Time. Oke, Juliet Prime Time. Jadi, saya terpaksa deh mengajar kalian semua di sini. Capek deh. Ya, tapi nggak apa-apa. Dan itu terserah kalian. Kalian mau jungkir balik kek, mau ngapain kek, bukan urusan saya, oke? Gina Stupid Freak. Kak, itu what my baby? Bagus sekali. Bagus banget nggak aktingnya? Bagus banget ya. Ya udah. Kalau gitu kamu aja yang jadi gurunya. Cuma jadi murid. Murid-murid di sini sangat disiplin loh Pak. Kami para guru berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan moral yang bagus kepada mereka. Jadi mereka mempunyai disiplin dalam bergaul terhadap guru itu sangat penting Pak. Bagus itu. Yang paling penting dalam pendidikan memang membentuk karakter anak. Bukan sekedar hanya segi akademis saja. Mungkin sedang ada pelajaran olahraga barangkali, Pak. Olahraga dalam kelas? Coba saya pastikan dulu ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Sebentar. Kita situ aja, Miss Gina! Miss Gina? Apa-apaan ini? Pap, itu bukannya yang bikin onar di acara Juliet Primetime Show kemarin? Kita lagi main, Bu? Saya tahu kalian sedang main. Tapi ini kan jamnya belajar. Bu Luna, sebaiknya bicarakan hal ini di ruang guru. Tidak baik menegur guru di depan murid-muridnya. Baik, Pak. Kamu ikut saya. Dan kalian semua, Ibu hukum pulang 1 jam lebih lama. Bu Luna sebentar. Ini semua salah saya. Nggak ada sangkut pautnya sama anak murid saya. Jadi tolong jangan hukum mereka, Bu. Kamu tidak usah memberitahu saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Miss Gina, saya menyesal telah mempercayai Anda. Anda sudah mendapatkan surat peringatan yang kedua. Saya heran. Baru 2 hari kamu bekerja di sini, tapi sudah 2 kali kamu mendapatkan surat peringatan. Saya yakin besok kamu pasti sudah tidak ada lagi di sini. Maaf, Bu Luna. Miss Gina bukan? Betul, Pak. Apa yang membuat Anda melakukan hal itu tadi?
Saya hanya ingin berteman dengan mereka saja kok, Pak. Bukan bermaksud melalaikan pelajaran, bukan. Saya berpikir kalau saya bisa berteman dengan mereka mau mendengarkan saya. Anak-anak itu harus dikerasin, bukan dijadikan teman. Maaf, Bu Luna. Saya pikir Miss Gina ada benarnya juga. Anak-anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman dahulu. Ya kan, Bara? Ya, betul, Pak. Jadi saya pikir tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Luna sebagai kepala sekolah, Miss Gina perlu diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak muridnya sesuai dengan kebijakannya sendiri. Apa saya bisa percaya pada Anda, Miss Gina? Bisa, Pak. Nah, menurut lo Gina bakal diapain ya? Tahu, kan urusan gue. Tapi tadi gue nggak nyangka loh, Miss Gina itu ngebelain kita. Paling dia pengen jadi so pahlawan. Tapi kayaknya Miss Gina tuh tulus banget deh. Ya nggak sih, Han? Iya. Nadia, kenapa sih lo tuh harus ngebelain dia terus? Emangnya lo tuh saudaranya si stupid freak itu? Enggak sih. Asal lu semua tahu ya, Miss Gina tuh bukan orang baik. Dia cuma orang aneh yang bego. Apa namanya bukan bego? Main pesawat-pesawatan sama anak muridnya. Yaps, gue setuju. Anak-anak. Good news, kita nggak jadi dihukum. Lo pikir dengan begini lo bisa bikin kita nurut sama lo? Sorry aja deh. Lihat aja ntar siapa yang bakalan menang. Lo apa kita-kita? Siap-siap aja ya untuk serangan berikutnya. Balik badan kalian semua. Ayo balik badan lagi kalian. Enak aja. Lo yang ngejanji lo kan? Janji apa? Lo nggak usah ganti rugi kerusakan mobil gue, asal lo bersedia melakukan sesuatu buat gue. Oh iya, gue inget. Ya udah, kalau gitu gue jemput ntar malam ya. Kamu mau ngapain kita?
Ngedate? Barang ajakin gue ngedate. Jin, ini Ronald. Ronald. Oke, udah kenalan kan? Sekarang kita duduk yuk. Ronald. Loh, Nal, lu nggak ngundang Winky? Kalau gue ngundang si Nerd itu, nanti acara ulang tahun gue bisa kacau. Parah banget sih lo. Oh ya, kalau nyokap bokap lo mana? Nggak lu undang juga? Bentar lagi mereka datang kok. Oh ya deh. Lu nyanyi-nyanyi aja dulu sana. Gua kesana dulu ya. Udah. Halo, Mah. Halo sayang, Mama minta maaf ya. Mama sama Papa nggak bisa datang ke sana. Mama ada urusan penting di Putih. Papa kamu juga masih meeting sama kliennya yang dari Amerika. Kamu have fun aja sama teman-teman kamu ya. Happy birthday, baby. Misalkan kita cintaku takkan pernah sirna. Waktu berlalu, hari demi hari, namun hatiku tetap menanti. Kalau jarak memisahkan kita, cintaku takkan pernah sirna. Waktu berlalu, hari demi hari. Bar, gue ke kamar mandi ya. Namun hatiku Toilet. menanti dalam setiap detik yang sunyi. Ku merasa selalu Jadi sebarang. di sini. Jalan lagi sama manusia purba itu. Akan menunggumu meski langit berubah, bumi berputar, takkan mungkin. Mas ngapain di sini? Mas buntutin aku ya? Nal, kalau bisa ada yang saya bantu, Aku nggak perlu dibantu. Aku nggak perlu dikasihanin. Mendingan sekarang Miss pergi. Pergi. Pergi, Miss, pergi. 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 Itu orang ke WC atau ke planet Pluto sih? Biarin aja deh. Gua ngecek keluar dulu ya. Bentar aja. nggak apa-apa kok kalau kamu sedih, Nal. Nangis itu biasa kok. Saya juga sering nangis. Malah kalau mau dikumpul-kumpul udah satu sungai Ciliwung kali.
Kenapa sih sedih? Miss, aku tuh kecewa, Miss. Aku kecewa banget sama mama, sama papa. Hari ini tuh aku ulang tahun. Seharusnya mereka peduli sama aku. Tapi mereka nggak ada yang peduli sama sekali. Mereka lebih menguruskan itu pekerjaan mereka. Terus juga mereka jarang ngomong satu sama lain. Ada yang bisa Miss bantu nggak? Miss mau bantu saya? Ya, walaupun Miss cuman guru bahasa Inggris kamu, tapi kan Miss tetap guru kamu kan. Guru itu kan juga orang tua murid-muridnya. Ya gitu sih kata guru SMP Miss dulu. Kamu mau Miss ngomong sama orang tua kamu? Jangan. Jangan. Miss jangan pernah ikut campur urusan keluarga aku. Ini urusan aku sendiri. Dina, jadi akhirnya gimana? Apaan? Tadi acara tangis-tangisan lo sama murid lo. Lo ngikutin gue ya? Lo mau pingin gue ya? Gue tadi nyariin lo. Nggak sengaja, gue ngeliat lo sama dia. Lo nyariin gue? Baik amat. Ya gue emang baik lagi, lo aja nggak tahu. Baik. Oh gila, lo baik banget ya, lo jodohin gue, lo suruh gue ngedate sama si Ronald manusia purba itu. Aduh gila, lo baik banget. Sementara lo enak-enak itu sama pacar lo. Rena tuh bukan pacar gue. Oh bukan? PDKT? Harusnya lihat gue. Gak apa-apa. Yuk, ditungguin sama Ronald ntar. Yuk. Pulang diantar siapa tuh? Ganteng banget kayak pangeran Inggris. Kalau tadi pangeran Inggris berarti gue Lady Jana dong. Serius lo, Bu? Siapa sih tuh? Bara cowok yang waktu itu ngambil sepeda lo. Tapi dia janji besok dia balikin. Oke? Gue tidur duluan ya, soalnya besok gue ada pelajaran yang harus disiapkan untuk minggu depan. Semangat banget sih. Sekarang udah bener-bener jadi guru nih. Katanya waktu itu pengen keluar. Sebel, anaknya bandel-bandel. Gitu sih. Gue kan mau berubah. Gue bisa kok berubah. Ya dong, masa gue harus lari terus dari persoalan? Ya kan, Ki? Ki, nih ya. Gue udah bertekad. Gue gak boleh lari lagi dari setiap masalah. Gue harus hadepin masalah gue, ya. Dengan gagah berani. Iya dong. Gue bisa kok berubah. Nih, I have the power to change the future. Capek deh. Nala, hari ini kita ngerjain Miss Gina apa lagi nih? Hah? Hari ini kita libur dulu ya. Hah? Yang bener loh. Miss Gina kita biarin aja gitu berkeliaran. Emangnya dia ayam berkeliaran? Hai Andrew. Lu kemarin kenapa nggak datang ke ulang tahunnya, La? Males. Nala itu udah nungguin lu. Lu hargain, kek. Gue nggak nyuruh dia nungguin gue. Lagian gue nggak bilang kalau gue mau datang. Seneng banget sih lu. Enak gua ngeliat muka lu. Jangan nyolot deh lu. Bukan salah lu kalau Nala suka sama gue. Bukannya lo. Bangun lu, hah? Diem lu. Minta gua ajar lu, hah? Cuma ini yang lu bisa. Asal lu tahu ya, hajar-hajar itu nggak bisa nyelesain semua masalah. Bacot lu.
berdua ikut, Miss. Kalian tuh kenapa sih berantem? Aku nggak berantem. Mukul dia aja enggak. Aku cuma bilang, bukan salah aku kalau Nala suka sama aku. Bukannya Hendy. Aduh. Cinta segitiga toh di sini. Iya. Iya. Hendy, kalau kamu kasih perhatian terus-menerus ke Nala, ntar dia juga suka sama kamu. Bener, Miss. Bener, tapi asal kamu jangan ajar orang sembarangan kayak gitu. Cewek nggak suka cowok-cowok kayak gitu. Maaf ya, Miss. Hah? Pertama kalinya nih yang bilang minta maaf sama gue. Hihihi, lucu juga. Miss Gina, apa kita cuma mau ngomongin omong kosong ini doang? Aku masih banyak kerjaan yang lebih penting, Miss. Nah, sabar dong. Hendy sekarang harus minta maaf sama kamu dulu. Ayo. Maafin gue ya. Tapi lu gak bakal ngerebut Nala dari gue kan? Itu bukan gaya gue. Oke, dah. Semuanya oke? Oke. Dah, kamu boleh pergi. Ya, Miss. Tunggu dulu. Kalau kamu tunggu sebentar ya. Apalagi sih, Miss? Kalau Miss boleh tahu nih, kenapa sih kamu benci banget sama Miss? Miss pernah berbuat salah ya sama kamu? Miss jangan jadi guru yang so baik deh. Semua guru tuh sama, munafik. Kok kamu bilang begitu? Miss mau tahu kenapa? Ayo ngaku. Sumpah, Pak. Itu bukan punya saya. Semua VCD porno ini saya temukan di laci kamu. Masih saja kamu menyangkal. Tapi, Pak, itu bukan punya saya. Sumpah. Kecil-kecil masih saja berbohong. Mau jadi apa kamu kalau sudah besar, ha? Kecil-kecil sudah nonton beginian. Berbohong lagi. Ayo ikut bapak ke kepala sekolah. Tapi saya nggak salah, Pak. Udah, ayo ikut. Pak, saya nggak salah. Ayo ikut. Jangan suka kaget deh, Bu. Tapi benar, kamu nggak bohong. Ibu nggak percaya sama saya. Kenapa sih orang dewasa nggak pernah percaya sama anak kecil? Egois. Apa-apa salah. Ibu nggak percaya kan kalau saya nggak mukul Hendy? Kamu yang megang, kamu saja lakukan ini sama saya kan? Iya kan? Dasar apa kamu? Don't touch me, stupid freak. Ini semua salah saya. Nggak ada sangkut pautnya sama anak murid saya. Jadi, tolong jangan hukum mereka, Bu. Kamu tidak usah memberitahu saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pikir Miss Gina ada benarnya juga. Anak-anak zaman sekarang lain dengan anak-anak zaman dulu. Dan saya pikir Miss Gina perlu diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak muridnya sesuai dengan kebijakannya sendiri. Saya percaya sama kamu. Tapi kamu mau kan percaya sama saya juga? Winky. Nala. Cabut. Nala! Dikerjain Nala ya? Iya, Bu. Tadi sepatu saya diambil, Bu, sama Nala, Bu.
Saya katain Nala, tadi saya mau ditelanjangin, Bu. Akhirnya belajar selesai juga. Dadah, Endro. Oh iya, Nat. Ntar lo ikut gue ke mall ya sama Hendy. Ke mall ya? Aduh, Nal, kayaknya gue gak bisa deh. Soalnya gue mau nemenin nyokap gue gitu. Iya, sorry banget ya. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau. Beneran nih? Ya, dadah. Yuk, cabut. Nala. Sebentar. Miss Gina mau tanya sama kamu. Benar kamu mau nelanjangin Winky? Masa sih Miss Gina? Yang bener aja coba kalau aku mau nelanjangin dia. Orang itu cuma bercanda. Lagi pula ngapain sih Miss Gina tuh berpikiran yang bener kayak gitu? Ya nggak mungkin lah. Nala, bercanda itu ada batasnya. Nggak baik loh bercanda terlalu berlebihan begitu sama orang. Aduh, gue mesti negur gimana lagi nih ya? Perlu dihukum gak ya? Aduh, susah banget ini jadi guru. Ya udah, kamu boleh pulang. Lu jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu ulangi lagi ya terpaksa ibu kasih kamu sanksi. Dan persoalan ini juga ibu laporin ke wali kelas kamu. Oke? Iya Miss Gina. Hari ada aja deh jadi guru. Pembean? Atau kapok jadi guru? Juga nih, kayaknya nggak betah jadi pengurus yayasan. Yang kapok jadi guru. Gue lagi mikir, emangnya lo bisanya cuma nongkrong-nongkrong kaki terima beres? Kalau emang lo nggak suka, kenapa lo ada di sini? Bokap gue yang maksa. Katanya sebelum gue terjun ke dunia bisnis, gue disuruh dilatih di sini dulu. Bijak juga bokap lo, nggak kayak lo. Kenapa? Hah? Enggak apa-apa. Di balik awan yang kelabu ada sinar mentari hangat menyentuh. Nadia, kamu bukannya seharusnya udah pulang? Ini ganti baju sekolah, kenapa ini? Saya mau lagi. Ketika dunia terasa. Jadi kamu kan bilang mau jaga rumah kan? Kok ganti baju segala? Kamu mau pergi? Aduh, jangan kenceng dong Miss, nanti si Nala denger. Kenapa kalau didengar? Sebenarnya tuh saya mau pulang ke rumah, tapi saya mau les nyanyi Miss. Si Nala tuh nggak suka kalau saya tuh nggak nurutin semua keinginan dia. Ya, tapi mau diapain lagi Miss? Saya tuh demen buat temen nyanyi. Nadia, kamu tuh nggak harus ngikutin semua yang Nala suruh. Kamu kan punya kehidupan sendiri, kamu punya pribadi sendiri. Masalahnya tuh gini loh Miss, Nala tuh teman saya satu-satunya. Kalau misalnya saya nggak punya teman, saya main sama siapa dong Miss? Aduh, hati-hati dong. Gue pusing banget nih. Ternyata anak-anak tuh banyak juga ya masalahnya ya. Macem-macem lagi. Gue mau nolongin gimana? Gimana sih caranya? Nanya sama gue. Mana gue tahu. Pokoknya prinsip gue, jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Ngerti lo? Nolongin sama ikut campur itu beda. Ngerti? Lu tuh kalau ngomong sama atasan, sopan dikit dong. Bagus nggak gue suruh lo manggil Pak depan orang lain? Pokoknya, kalau lo mau main aman, lo nggak usah sok peduli murid lo deh. Itu kalau lo mau aman. Ya nggak usah peduli perasaan orang lain. Ya tadinya gue juga mikir kayak gitu. Ya gue kenal sama mereka, gue tau masalah mereka. Nggak mungkin dong gue nggak peduli.
Lo mau nggak nolongin gue, nolongin murid-murid gue? Tidak mungkin Nala seperti itu. Nala anak yang baik. Di rumah pun dia tidak pernah membuat masalah. Tapi di sekolah dia membuat masalah, Bu. Selama ini tidak pernah ada komplain dari pihak sekolah. Bagaimana bisa tiba-tiba saja muncul masalah seperti ini? Sebenarnya ini masalahnya sudah lama terjadi, Bu. Tapi mungkin nggak ada yang menanggapinya serius. Maksud kami, Bu, Ibu kan sebagai orang tua, mungkin Nala bisa berbuat sesuatu seperti... Mas, kebetulan sekali Mas pulang. Ada berita aneh yang mesti Mas dengar. Masalah apa sih? Saya ini harus balik lagi ke kantor. Mas, ini masalah Nala. Itu Bu Gina dan itu Pak Bara. Mereka bilang Nala membuat masalah di sekolah. Masalah? Nala itu anak yang pintar. Dan dia itu selalu mendapatkan ranking. Mana mungkin dia bikin masalah? Mereka bilang Nala selalu mengganggu dan mengerjai teman-temannya. Juga guru-gurunya, Mas. Apa? Kamu yakin? Mana aku tahu. Kamu ini gimana sih? Orang tua kok tidak tahu keadaan anak? Mas sendiri apa tahu? Mas selama ini selalu sibuk dan sibuk. Sampai aku nggak punya waktu untuk bicara sama Mas. Bagaimana aku mesti bicara sama kamu? Kalau kamu hanya sibuk ngurusin butekmu itu. Hah? Keluar negeri berminggu-minggu. Tidak mau ngurusin anak dan keluarga. Mas sendiri bagaimana? Rumah hanya dijadikan hotel kan? Stop! Aku udah pernah bilang sama Miss Gina, jangan pernah ganggu urusan keluarga aku. Aku benci kalian semua. Itu, urusin anak kamu itu. Anak aku, itu juga anak Mas. Sudah. Aku ini sekarang sudah telat. Ditunggu orang-orang untuk meeting. Mas ini gimana sih? Mas! Siapa yang nutup nih? Buka pintunya. Udah gila apa? Ngapain sih lu nguncin mereka di dalam? Ibu dan Bapak pokoknya nggak boleh keluar kalau masalahnya nggak diselesaikan. Apa Bapak sama Ibu nggak peduli sama dia? Dia itu anak yang sangat kesepian sekali. Selalu aja cari perhatian. Karena mungkin Bapak sama Ibu nggak kasih perhatian itu ke dia. Saya ada bukti. Saya lihat sendiri dia nangis waktu Bapak dan Ibu nggak datang ke ulang tahun dia. Mungkin dia kelihatannya kuat, mungkin dia kelihatannya nggak peduli. Tapi sebenarnya hatinya tuh sakit banget. Apa Bapak sama Ibu tuh nggak peduli atau gimana sih? Bapak sama Ibu nggak kepengen ya tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia suka, apa cita-cita dia. Bapak sama Ibu boleh deh marah sama saya. Tapi saya nggak mau anak sepinter Nala terjerumus. Jadi sebelum terlambat saya mohon kalau boleh nih Pak, Bu, coba deh kasih sayang yang cukup yang dia butuhkan. Miss Gina ngurung mama papa aku di dalam ya? Nala, nggak, saya cuma mau... Cukup. Lebih baik Miss Gina sama Pak Bara keluar sekarang. Keluar! Karena aku belum pernah lihat tamu selanjang kalian. Keluar! Are you okay? Nala,
Saya mau minta maaf soal kemarin. Makasih ya Miss Gina. Maafkan Mama ya, Nak. Maafkan juga Papa ya. Kita mulai lagi hidup yang baik ya. Maafin Nala juga ya, Pak. Iya, Ma. Aku tuh mau bilang makasih banyak buat Miss Gina. Ya, walaupun Miss Gina udah buat ribut di rumah aku, tapi aku, Mama, sama Papa bisa jadi satu keluarga yang baru lagi. Aku seneng banget dengernya. Seneng banget. Selamat ya. Iya. Kayaknya tuh hidup nggak ada yang lebih indah dari ini semua. Nah, hidup itu bisa loh dibikin lebih indah lagi. Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu. Ngelakuin apa, Miss Gina? Misalnya nih, kamu bisa lebih baik lagi sama Winky misalnya. Kamu pernah kesepian kan karena orang tua kamu? Winky juga kesepian karena gak ada temen. Terus Nadia, dia sahabat kamu kan? Gini Nal, setahu Miss Gina, kalau kita mau jadi sahabat yang baik, ya kita harus bisa menerima sahabat kita itu apa adanya. Kita biarin dia jadi dirinya sendiri. Mengerti kan maksud Miss Gina di sini? Oh, jadi maksud Miss Gina tuh Miss Gina ngotbahin aku. Oh enggak. It's okay. Aku tahu kok Miss Gina tuh peduli sama aku dan anak-anak lainnya. Makanya Miss Gina tuh beda banget deh sama guru-guru yang lain. Aneh. Iya sih. Tapi nggak bodoh. Malah kalau aku pikir-pikir, Miss Gina tuh cool dan smart abis. Tas dong. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue ngerasa berhasil melakukan sesuatu. Dan anehnya, ada perasaan yang luar biasa banget di hati gue. Aduh, rasa puas, seneng, semangat, aduh semua jadi campur aduk deh. Aduh gue gak ngerti deh nih. Andrew juga udah mulai terbuka sama gue. Gue akan buktiin kalau gue guru yang pantas buat dia percaya. Gue seneng semuanya berakhir baik. Mudah-mudahan gak ada lagi deh hal-hal yang aneh-aneh. Sienna Majestica. Iya, kita kan akan mengadakan acara camping bersama dalam rangka ulang tahun sekolah kita yang ke-17. Jadi, kita bermaksud ingin mengundang Sienna Majestica untuk menyanyi dalam acara itu. Miss Gina kan dulu pernah bekerja di stasiun TV swasta kan? Pasti sering dong berhubungan dengan para selebritis. Miss Gina, katanya di camping ulang tahun acara kita yang ke-17 ada Sienna Majestica ya. Kemungkinan. Itu emang cool ya? Yuk. Baik banget. Ada Miss Gina. Gimana cara gue ngundang Sienna ya? Gue harus bisa ngundang dia gimana pun caranya demi anak-anak murid gue. Kenapa lo?
Nggak apa-apa. Bu Luna, nyuruh gue ngundang Sienna Majestica untuk nyanyi di ulang tahun sekolah kita yang ke-17. Lo tahu manajernya siapa? Siapa? Juliet. Jawabannya tetap enggak. Murid-murid saya pengen banget ketemu sama Sienna, Mbak. Itu kan urusan gue. Dan lagi, ngapain juga Sienna suruh nyanyi di acara camping kampung SMP lo itu? Kalau emang udah nggak ada urusan lain lagi, lo mendingan cabut aja dari sini ya. Gue banyak urusan yang harus gue selesain juga. Tunggu. Sebenarnya sih, gue bisa buat Vienna untuk nyanyi di acara camping butut lo itu. Tapi ada syaratnya. Si Juliet mau lo mohon sambil senyum kakinya. Terlaluan tuh orang. Tapi kalau Sienna nggak datang di ulang tahun sekolah kita, aduh anak-anak pasti kecewa banget. Jin, Sienna itu kan penyanyi terkenal, sibuk. Ya anak-anak pasti ngerti lah kalau dia nggak bisa datang. Nggak mungkin, pasti sedih banget. Orang mereka udah berharap banget Sienna datang. Ya, terus lu mau apa, mau nyium kaki dia? Lu jangan gila deh, Jin. Gue tau lo aneh, tapi nggak usah sampai begitu juga ya. Maaf ya Mas ya, saya perhatikan Mas dari tadi memperhatikan saya terus. Mas siapa? Wartawan? Bukan, Mbak. Udah deh, yuk pergi. Mbak, bentar, Mbak. Sorry ya Mas ya, sekali lagi saya minta maaf sama Mas. Saya tidak biasa bicara dengan orang yang tidak saya kenal. Permisi. Bukan, Mbak, bentar. Maaf ya Mas, Anda nggak apa-apa? Apa? Sebenarnya ada masalah apa sih Mas? Sampai segitu pentingnya Anda ngejar-ngejar saya? Mungkin ada yang saya bisa tolong? Mbak bener mau nolongin saya? Insya Allah saya akan bantu Mas. Tapi Mas cerita dulu ada apa? Nama saya Bara. Saya ceritain dari awal aja ya. Saya mau ngelakuin apa yang Mbak Juliet suruh saya lakuin. Tapi Mbak harus pastiin dan janjiin kalau Sienna pasti datang nyanyi untuk ulang tahun SMP Teladan malam ini. Are you sure? Halo Mbak, apa kabar? Baik. Dengar Mbak mau tur keliling Indonesia ya? Iya, bentar dulu ya. Silakan mundur teratur, oke? Saya pengen seluruh dunia tahu kalau dia nih, si stupid freak ini minta maaf sambil begging sama saya. Ayo. Kamu masih mau Sienna main di camping butut kamu itu kan? Buruan cium! Ih. Cium. Hah? Lo masih mau nggak sih Sienna nyanyi di acara camping butut lo, dok?
bau ikan asin. Kurang ajar lo ya, bau ikan asin. Lo harus cium, tetap cium ya. Sepatu gue ini biar bau ikan peda, ikan asin. Lo cium, enak aja lo. Cium. Dia, jangan! Stop. Apa nih? Gila. Apaan sih? Sienna udah setuju mau main di tempat kita. Sienna, lu nggak bisa, lu harus batalin yang namanya nyanyi di camping. Butuh si supir freak ini. Gue nggak mau tahu, ya batalin. Lo nggak bisa mutusin gitu ya Sienna. Lu harus dengar persetujuan gue. Mbak, dengar dulu dong Mbak. Ini kan bukannya show, tapi ini acara pribadi saya sendiri. Dan saya mau menolong teman saya. Cepet, bubar. Makasih banget. Thank you ya. Kok nggak bilang sih ternyata kamu temennya Sienna? Iya, gue kan juga baru kenal hari ini. Kamu sangat beruntung lo punya pacar seperti dia. Pacar? Iya, denger ya. Dia itu bela-belain lo nyari saya. Dia juga maksa mau bicara sama saya. Bahkan dia juga rela sampai tertimpa bakmi demi kamu. Ya, sampai separah gitu juga sih. Udah deh Bara, kamu aku aja. Nggak usah malu-malu lagi sama Gina. Dengar ya Bar, karena itu saya membantu kamu dan saya kagum sekali sama kamu. Maaf loh Pak Bandi, nunggunya lama ya. Tapi Bapak nggak digigit nyamuk kan Pak? Maklum ya Pak, namanya juga udara seperti ini, suasana camping. Pak, gimana kalau sambil menunggu saya bawakan satu buah lagu Pak? Setuju kan Pak ya? Ayo Mas Yanto, saya mau nyanyi lagu Kudaku Lari ya. Oh, kudaku lari gagah berani. Ayo lari, ayo kudaku lari. Kudaku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawanku riang. Itu mereka datang, ayo anak-anak. Aduh, kemana aja sih kok lama? Makasih loh Bunda. Halo adik-adik, selamat malam semuanya. Aduh, senang banget ya Kak Sienna bisa bergabung pada kalian semua pada malam hari ini. Ya. Kakak sudah lama sekali tidak pernah merasakan camping seperti ini lagi. Oh ya, kakak sampai lupa. Kakak ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Bara dan Miss Gina karena mereka telah capek-capek untuk mengundang kakak ke sini. Sehingga kakak bisa berkumpul sama kalian semua. Oh ya adik-adik, kalian sangat beruntung ya punya guru seperti Miss Gina. Karena Miss Gina itu rela berkorban apa saja untuk kalian semua loh. Kak Sienna di sini tidak akan ngomong lama-lama lagi. Kak Sienna akan menyanyikan lagu khususnya untuk mereka berdua, tentunya juga untuk kalian semua. Gimana? Seneng nggak? Sama ya. 1, 2, 3. Dari langkah kecilmu yang kau buat 17 tahun yang lalu, tak terasa olehmu. Kini semua cita telah tergenggam di tanganmu, di hatimu, untuk berikan pada kami anak-anakmu. Di tanganmu, di hatimu, telah terbentang keinginan dari mulia hatimu. Akhirnya Miss Gina